Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan simulasi pembelajaran menggunakan WA. Kenapa saya menggunakan WA? Karena tentu saja menyesuaikan dengan keadaan peserta didik saya yang hanya mampu menggunakan WA dalam pembelajaran daring. Karena di tempat mereka merupakan wilayah yang lumayan jauh untuk mencari sinyal internet yang stabil. Maka dari itu, saya menggunakan WA saja dalam menggunakan pembelajaran daring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya, agar tetap bisa mengikuti pembelajaran di tengah pandemi seperti ini. Sebelumnya, Bapak mau tanya, apakah kalian siap untuk belajar hari ini? Tentunya harus siap dong ya, walaupun pada saat ini kita berada di tengah pandemi COVID-19. Bapak harap semuanya harus tetap semangat ya. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran pada saat pembelajaran dan pembelajaran yang didapat bisa mudah untuk dipahami. Silakan Pak Jeri dipimpin berdoanya. Selamat pagi Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah masih ada yang ingat tentang pelajaran kita kemarin? Iya, betul sekali anak-anak. Nah, jadi di muatan bahasa Indonesia kemarin kita mempelajari tentang penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian untuk PPKN-nya kita mempelajari tentang mencintai barang buatan dalam negeri. Pada pembelajaran ini kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Muatannya yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Muatan bahasa Indonesia, kita mempelajari tentang informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Muatan IPA, kita mempelajari tentang sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Dan untuk IPS, kita mempelajari tentang kerjasama negara ASEAN dalam bidang iptek. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu yang pertama, siswa dapat menemukan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Yang kedua, siswa dapat menuliskan informasi penting berdasarkan struktur teks eksplanasi. Yang ketiga, siswa dapat menelaah sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Yang keempat, siswa dapat menyimpulkan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Yang kelima, siswa dapat menganalisis kerjasama negara ASEAN dalam bidang iptek. Yang keenam, siswa dapat menyusun laporan tentang peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang iptek. Nah anak-anak, apakah kalian sebelumnya tahu apa itu teks eksplanasi? Eksplanasi merupakan teks informasi, Pak. Teks eksplanasi adalah merupakan suatu teks informasi, tetapi di sini informasi yang didapat itu mengenai budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti pada umumnya, kita dapat menemukan informasi penting dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan tersebut dapat kita temukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Selain itu, kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi tersebut. Sebentar merasakan pendidikan di sekolah dengan perjuangan keras dan semangat pantang. Nah, dari kalian semua,
apakah ada yang tahu tentang sumber energi alternatif? Benar. Jadi, sumber energi alternatif merupakan energi yang dapat digunakan untuk menggantikan bahan bakar umum. Nah, contoh dari penggunaan itu adalah misalnya sel tenaga surya itu bisa menggantikan tenaga listrik pada PLN. Nah, apakah kalian tahu bagaimana sumber energi alternatif penghasil energi listrik tersebut? Dengan menggunakan panel surya, Pak. Benar. Nah, jadi sumber energi alternatif penghasil energi listrik itu dengan menggunakan panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panas. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu kerjasama negara ASEAN di bidang iptek? Baik, Bapak jelaskan. Jadi, kerjasama negara ASEAN di bidang iptek ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu. Baiklah, kita semua akan menyimpulkan materi dari pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, teks eksplanasi adalah teks yang isinya tentang proses mengapa dan bagaimana suatu. Ya, benar sekali. Nah, yang pertama kita tadi mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi dan informasi penting. Yang kedua, kita mempelajari tentang muatan IPA, yaitu cara kerja sel surya. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari tentang muatan IPS mengenai kerjasama negara ASEAN di bidang iptek. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, alangkah baiknya dibuka terlebih dahulu dan dipahami isi dari pembelajaran tersebut supaya nanti pada saat Bapak tanya, kalian bisa menjawab. Bapak rasa sudah cukup. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Pak Jiri dipimpin berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, karena berakhirnya sudah pembelajaran kita hari ini, Bapak harap kalian semua dapat menerima pembelajaran ini dan memahaminya dengan baik serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.